Ethan Kohler ini jika ingin bergabung bersama Indonesia, dia tidak perlu untuk diurus naturalisasi. Nah, ini akan menjadi keunggulan. Saya ulangi lagi, Ethan Kohler jika ingin bergabung bersama Timnas Indonesia, dia tidak perlu dinaturalisasi. Nah, oke tonton, saya mendapatkan kabar terbaru ya dari Timnas Indonesia, dan di sini saya akan membahasnya. Mungkin ini bisa menjadi kabar gembira bagi kita semua karena ada salah satu pemain keturunan yang memang saat ini menjadi incaran klub raksasa Liga Jerman, yakni Werder Bremen, dan memang dirinya saat ini digadang-gadang akan segera mengurus proses kepindahan dari klubnya menuju Liga Jerman. Nah, ternyata pemain ini darah kental sekali dengan Indonesia, dan saya akan membongkarnya sebenarnya siapa pemain ini dan bagaimana pemain ini bisa bergabung bersama klub Liga Jerman, dan potensi pemain ini apakah bisa untuk membela timnas Indonesia. Nah, saya akan membongkar tuntas, dan teman-teman di sini jangan skip. Kalian nanti bisa memberikan argumen kalian, saran kalian di kolom komentar demi perkembangan sepak bola kita. Nah, oke, kita akan membahasnya, yakni ada satu pemain keturunan yang memang memiliki darah kental, dan pemain ini saat ini memang menjadi incaran kuat Werder Bremen. Ya, dia adalah sosok Ethan Kohler. Nah, pemain ini mungkin masih sangat asing ya bagi pecinta atau telinga sepak bola Indonesia ya, pecinta sepak bola Indonesia. Dan kita melihatnya bahwa pemain ini memang memiliki potensi besar. Mengapa demikian? Di sini saya membuka dari beberapa data. Memang pemain ini sangat muda ya. Jadi pemain ini saat ini usianya masih 17 tahun karena dirinya kelahiran Ohio, California, kemudian tanggal 20 Mei 2005. Nah, artinya memang pemain ini sangat muda sekali, namun dirinya sudah memiliki tinggi 183. Artinya memang secara tinggi kita bisa melihat bagaimana tinggi sosok Rizky Ridho ya, dan juga beberapa pemain back lainnya, dan ini pun kurang lebih tingginya sama dengan sosok Rizky Ridho. Nah, kemudian dirinya saat ini memang berposisi sebagai defensive midfielder atau bisa kita sebut sebagai gelandang bertahan. Kemudian dia juga bisa menjadi seorang back, dan ini memang menjadi hal yang sangat bagus ya. Karena kita ketahui dari segi para pemain keturunan Indonesia memang kebanyakan di posisi bertahan ya, atau di posisi back. Namun ternyata Ethan Kohler ini bisa menjadi back tengah, kemudian back sayap. Dia juga sering ditempatkan di klubnya saat ini, yakni sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang. Nah, artinya memang kita tidak perlu pusing. Artinya seperti ini ya, mungkin banyak netizen yang mengatakan kita tidak butuh pemain yang memiliki posisi sebagai lini belakang atau sebagai bertahan. Nah, tapi kita harus bisa memahami bahwa setiap taktik yang dilakukan oleh setiap pelatih itu biasanya juga memiliki karakteristik permainan yang berbeda. Nah, disitulah perlunya bagaimana pola strategi perpindahan pemain, kemudian pergantian pemain itu sangat mempengaruhi. Artinya semakin banyak pemain yang menjadi bagian di posisi itu akan memudahkan pelatih untuk meracik strategi. Nah, sesuai dengan komposisi dan juga sesuai dengan lawan yang dihadapi. Jadi jangan khawatir jika posisinya itu banyak dan menumpuk di lini belakang. Dan kita tahu bahwa Coach Shin atau Shin Tae-yong ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Sosok back saja bisa dijadikan sebagai winger atau sayap kanan, seperti contohnya Yakob Sayuri dan juga beberapa pemain lainnya yang dicoba dari back menjadi sayap. Nah, artinya memang Indonesia ini menurut saya ya, timnas Indonesia ini mulai lengkap lah dengan susunan pemainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, teman-teman, di sini kita tahu ya bahwa dirinya memang memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya dan juga neneknya yang berasal dari Bali. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Memang dia dibesarkan di Amerika, kemudian dirinya saat ini bergabung bersama klub Divisi 2 Amerika ya, yang bernama Oakland Roots. Nah, Oakland Roots ini saat ini bermain di Divisi
divisi B atau di kasta kedua Liga Amerika. Dan wajar saja ini adalah klub yang memang bisa dibilang dia bergabung di sekolah sepak bola, kemudian di sekolah menengah atas lah kalau di kita. Nah, itu juga di sekolah sepak bola, kemudian baru dia untuk klub profesional pertamanya ini baru di sini Oakland Roots ini. Nah, Oakland Roots ini bisa dibilang adalah klub pertamanya yang mengontrak dirinya sebagai pemain profesional. Karena wajar saja ya, usianya masih 17 tahun dan dirinya memang masih memiliki potensi atau peluang untuk bisa dilirik. Dan memang saat ini benar saja pemain ini dilirik oleh Werder Bremen. Nah, sebelum saya ingin melanjutkan dia dilirik di Werder Bremen, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua tentang beberapa penampilan dirinya ya. Jadi bersama timnya saat ini Oakland Roots ini dia sudah bermain sebanyak 14 kali, kemudian dia menyumbang 2 assist dan juga 3 gol. Dan ini pemain muda yang memang sangat luar biasa ya, sudah bisa tembus juga di Oakland Roots SC senior, dan artinya memang sangat luar biasa pemain ini. Nah, kemudian dirinya juga pernah mendapatkan panggilan dari timnas Amerika, yakni timnas U19. Dirinya debut perdana ya di tahun 2022 kemarin, dan memang pemain ini walaupun debutnya itu di cadangan ya ataupun sebagai pemain pengganti, tetapi memang dengan posisinya yang sebagai gelandang bertahan sangat memukau pada laga itu saat Amerika Serikat melawan Uruguay. Nah, dia berhasil debut di timnas U19 Amerika. Nah, kemudian di sini saya akan membahasnya langsung. Ternyata dengan permainan bagusnya bersama klub dan juga sudah dipanggil oleh timnas U19 Amerika. Nah, di sini FT Scouting ya, atau salah satu pemandu bakat dari Eropa langsung mencari pemain ini dan melihat data pemain ini, dan ternyata benar saja Werder Bremen ya ini akan mengincar ya, fokus salah satu incarannya adalah ini contohnya Ethan Kohler ini, dan fokusnya ini adalah prioritas. Artinya memang Werder Bremen ini sangat serius, dan ini yang menurut saya sangat luar biasa karena ada nama Indonesia yang disebut di situ. Nah, mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa ketika orang yang lahir di Amerika ya secara de facto memang kita harus mengakui bahwa itu adalah keluarga negaraan Amerika. Nah, namun yang jelas di sini Ethan Kohler ini sudah memberikan statement kepada media bahwa sebenarnya untuk saat ini dirinya memang sedang fokus bersama klub, dan juga dirinya ingin untuk mencapai proses kepindahan transfer ke Werder Bremen, dan kemudian selanjutnya dia memberikan statement bahwa dia tidak tahu ke depannya ingin memilih negara Amerika atau Indonesia, karena dirinya saat ini baru-baru ini ya dipanggil oleh timnas U19 dari Amerika, dan dia masih berharap nantinya jika ada peluang untuk membela Indonesia dia juga bersedia. Nah, artinya kita melihat perkembangan pemain ini. Nah, oke, kita secara data kita sudah melihat bagaimana pemain ini. Sekarang kita akan membahasnya mengenai peluang membela timnas Indonesia. Nah, menurut saya ini adalah hal yang paling seru atau hal yang paling penting dibahas. Mengapa demikian? Usianya masih 17 tahun. Secara aturan FIFA ya, kita ketahui ya, secara aturan FIFA pemain yang masih berusia di bawah 21 tahun dirinya masih berhak membela negara manapun. Artinya jika PSSI atau timnas Indonesia mau memanggil, dirinya pun bisa bermain bersama timnas Indonesia. Kemudian jika Amerika memanggil, dia bisa bermain di negara Amerika. Nah, karena apa ya, memang FIFA masih membebaskan ya pemain yang memiliki garis keturunan dari negara satu ke negara lain, yaitu masih berhak untuk membela negara-negara itu. Contohnya Justin Hubner ini bisa membela timnas Belanda, kemudian bisa juga membela timnas Indonesia.
karena usianya masih di bawah 21 tahun. Nah, ini yang menjadi keuntungan dari Ethan Kohler ini. Nah, ini adalah keuntungan yang pertama. Jadi jika PSSI mau memanggilnya, ya tentu Ethan Kohler ini akan bisa membela timnas. Nah, kemudian selanjutnya ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa. Ethan Kohler ini jika ingin bergabung bersama Indonesia, dia tidak perlu untuk diurus naturalisasi. Nah, ini akan menjadi keunggulan. Saya ulangi lagi, Ethan Kohler jika ingin bergabung bersama timnas Indonesia, dia tidak perlu dinaturalisasi. Nah, kasus ini akan sama seperti sosok Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ketika umurnya masih 18 tahun, dirinya memiliki tiga bisa dibilang tiga keluarga negaraan yang harus dia pilih, yakni Inggris, kemudian Indonesia yang berasal dari ibunya, dan juga Thailand karena dirinya lahir di Bangkok. Nah, Elkan Bagot ternyata dengan kerendahan hati dan juga memang pilihan hatinya dia memilih Indonesia karena dia berusia di bawah 21 tahun. Jadi menurut undang-undang FIFA dan juga konfederasi bahwa pemain yang di bawah usia 21 tahun ketika memilih negara itu tanpa harus ada kepindahan federasi dan proses naturalisasi. Nah, inilah yang menjadi hal bagus. Jadi jika Ethan Kohler ini membela timnas Indonesia, ya apalagi usianya saat ini masih 17 tahun dan ini dirinya mau membela Indonesia, tentu tidak ada proses naturalisasi, tinggal mengurus KTP ke Dukcapil dan semua akan menjadi beres. Nah, tentu jika sudah seperti ini urusan akan mudah, tidak perlu membutuhkan waktu yang sangat lama seperti Zain Patinama, Jordi Amat yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah saya membahas semua itu teman-teman, jadi yang saya garis bawahi ini adalah peluang menurut saya. Mengapa demikian? Karena kita butuh sebenarnya sosok seperti Hamdan Hamedan. Nah, sosok Hamdan Hamedan walaupun saat ini tidak bekerja di PSSI, tentu ada di tubuh PSSI, exco PSSI seperti Arya Sinalungga, Bapak Arya Sinalungga, kemudian beberapa elemen lain. Ini menurut saya harus segera diurus pemain ini dan juga dilihat bagaimana bakat dan juga kompetensi dirinya, apakah dirinya memiliki peluang besar untuk membela Indonesia. Karena apa? Ini akan menjadi investasi jangka panjang. Jika pemain ini didekati kemudian dinegosiasi, menurut saya masih mungkin terjadi pemain ini membela timnas Indonesia, apalagi saat ini usianya masih 17 tahun dan dia masih memiliki waktu kurang lebih 3-4 tahun lagi untuk menentukan karir, menentukan pilihan, menentukan kewarganegaraan apa yang ia pilih. Nah, harapannya ini akan menjadi hal bagus jika PSSI mampu menegosiasi pemain ini dengan secepatnya agar nantinya tidak diambil oleh Amerika, ataupun jika dia tidak ingin membela timnas Amerika atau tidak dipanggil oleh timnas Amerika, Indonesia setidaknya pedulilah dengan pemain ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang pemain ini, kemudian tentang peluang pemain ini membela Indonesia? Apakah kalian yakin bahwa PSSI mampu mengurus pemain ini dan pemain ini mau membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.